Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk kita mulai belajar? Ya. Sebelum itu kita pemanasan dulu deh. Ibu mohon berdiri. Jadi clue-nya kalian lihat, tapi jangan lakukan yang kalian dengar. Pertama, pegang telinga, pegang kepala, pegang hidung. Jadi clue-nya apa? Lakukan apa yang kalian lihat, jangan lakukan apa yang kalian dengar. Pegang kepala, pegang mata, pegang telinga, pegang mata. Ya ada enggak? Oke. Dulkasa, Silvina, Yosi izin ya. Firman, Ayusri, Putri Handayani, Ayu Landari, Baiklah, kita mulai ya. Materi kita hari ini adalah akhlak dalam Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah menjelaskan pengertian akhlak dalam perspektif Islam secara benar dan sistematis. Kemudian menganalisis tujuan, sumber, dan kedudukan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim. Kemudian menjelaskan hubungan antara iman dan akhlak dalam pembentukan kepribadian Muslim, mengidentifikasi bentuk-bentuk akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam dalam lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat. Oke, setelah itu apa sih akhlak itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan sebelum kita lanjut? Apa sih akhlak itu? Spontanitas. Oke, berarti sikap spontanitas. Ada yang lain? Tingkah laku boleh. Ada yang lain? Yang Putri? Kita akan bagi kelompok ya untuk hari ini. Bisa berhitung dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi nanti yang kelompok 1 ikut kelompok 1, yang kelompok 2 ikut kelompok 2, yang kelompok 3 ikut kelompok 3, yang kelompok 4 kelompok 4. Coba dari Mas Firman. 1, 2, 1. Oke, silahkan langsung berkumpul kelompok masing-masing. Lanjut ya, silahkan perwakilan satu kelompok ambil kertas ke depan. Ambil salah satu. Silahkan dibuka. Jadi tugasnya adalah kalian mencari pembahasan itu, kemudian nanti salah satu dari kelompok mempresentasikan, dan kita akan diskusi antar kelompok. Ya, silahkan dimulai.
Ini maksudnya apa yang kita dapat menyangkut tema yang di sini? Ya, benar sekali. Menyangkut tema tentang akhlak dalam Islam. Ya, pengertian saja. Ya sudah. Pengertiannya aja Pak, ini nanti ada yang bahas sendiri. Oh, yang terbaik. Secara umum ya. Baiklah, silahkan dipresentasikan perwakilan kelompoknya satu-satu. Oke, dari kelompok yang dari pertama berarti apa? Ya. Pengertian. Oke, silahkan Mas. Baik, ini saya sedikit mempresentasikan daripada pengertian akhlak itu sendiri. Pengertian akhlak menurut bahasa, ungkapan akhlak merupakan budi pekerti, sopan santun. Menurut Hamzah Yakub, menurut arti akhlak sama dengan perangai, tingkah laku atau pekerti. Di dalam kamus istilah agama Islam, bahwasanya akhlak adalah tindak tanduk atau kebiasaan. Nah, ada juga pengertian akhlak di dalam agama berpedoman pada firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pengertian akhlak menurut istilah, memahami pengertian tidak cukup hanya berdasarkan bahasa atau terminologi saja, akan tetapi harus dipahami secara terminologi. Terminologi akhlak termukakan oleh ulama-ulama, di antaranya menurut Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Ini aja tuh. Ya, oke, silahkan. Oh ya, sumber dulu. Oke, silahkan. Sumber akhlak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sumber akhlak dalam Islam adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam yang berisi perintah, larangan, dan nilai-nilai moral. Contohnya, perintah berlaku jujur, adil, dan berbuat baik pada sesama. Yang kedua, sunnah. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam berakhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga, ijtihad ulama sebagai sumber pendukung pemikiran para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjawab persoalan akhlak yang berkembang di masyarakat. Oke, selanjutnya silakan. Baik, tujuan dari akhlak dalam Islam yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan kualitas spiritual manusia. Hal ini sejalan dengan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akhlak mahmuzah adalah sikap yang tidak diberikan oleh agama golongan yang tidak buruk. Contohnya, akhlak mahmuzah seperti sabar, jujur, rendah hati. Contoh akhlak mahmuzah, seseorang muslim yang Apa sih akhlak itu? Kalian tadi sudah mempresentasikan masing-masing. Apa sih akhlak itu? Mari kita bahas. Huluk yang berarti tabiat, perangai, watak, budi, pekerti. Kemudian secara istilah yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, seperti yang dikatakan Mas Kasa tadi, mendorong melakukan perbuatan secara spontan. Kalau menurut Al-Ghazali, seperti yang tadi kelompok 1, sifat yang tertanam dalam jiwa, menimbulkan perbuatan dengan mudah dan ringan. Perbuatan dilakukan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Jadi kesimpulannya, akhlak merupakan suatu
karakter atau sifat yang melekat pada diri seseorang, kemudian dan tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik berupa akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah, akhlak tercela atau mazmumah. Tujuan akhlak itu apa sih? Yang pertama, jadi membentuk diri kita itu untuk menjadi muslim yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menyempurnakan. Jadi Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber akhlak yang pertama. Di dalam Al-Quran sudah diberikan contoh-contoh perilaku yang baik, contoh-contoh yang baik. Kemudian yang kedua, hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran ada hadis, dan memberikan contoh penerapan akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti kejujuran Rasulullah, sikap amanah dan kasih sayang beliau. Kemudian ijtihad itu bisa diakui dan digunakan. Kategori akhlak. Jadi akhlak itu ada dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah, yang kedua ada akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak yang terpuji, jadi sifat baik. Yang pertama itu ada contohnya, misal apa? Jujur, terus amanah, terus sabar. Kalian sabar enggak? Sabar, oke. Kemudian ikhlas. Ikhlas enggak? Insya Allah ikhlas ya. Tawadu. Apa itu tawadu? Merendah diri. Merendah diri. Kemudian syukur. Kalian bersyukur enggak sih? Bersyukur. Kemudian tolong menolong. Kalian suka tolong menolong? Harus tolong menolong. Selain ini kita juga harus punya sikap toleransi. Kita harus punya sikap moderat. Apa itu? Yaitu kita itu imbang, tidak mau kita laju nggak mau berkawan atau bagaimana, tidak mau membantu. Kemudian yang kedua ada akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak tercela. Contohnya di sini ada gambarnya Pinocchio. Berbohong atau dusta. Kemudian yang kedua sombong. Ketiga hasad, dengki kepada orang lain. Kemudian riya. Kemudian hibah, fitnah, kikir. Hibah, kalau hibah kayaknya setiap hari deh. Tausiah. Oke. Apa saja sih manfaat dan dampak dari akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah? Mendapatkan ridho, terus disukai, kemudian dan dampaknya mazmumah. Jadi sudah paham teman-teman apa itu akhlak? Pak, saya mau bertanya. Tadi kan akhlak itu ada dua. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Saya pengen bertanya, tolong sampean berikan contoh dari kedua akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya kalau akhlak mahmudah itu adalah tolong-tolong, kita gotong royong dalam membersihkan lingkungan, Ya. Tapi kalau akhlak mazmumah itu akhlak yang kedua, itu mungkin kita kikir, sombong. Apabila ada yang sakit kita cuek aja. Itu cuek aja, nggak mau peduli. Oke. Psikolog. Oke, dari sini teman-teman semua sudah paham ya apa sih itu akhlak. Jadi akhlak adalah merupakan karakter atau sifat yang melekat pada diri seseorang. Apakah akhlak ini bisa
ubah? Bisa ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa, jadi kita harus mengembangkan akhlak mahmudah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mari kita bersama-sama mempraktekkan akhlak mahmudah. Jadi kita harus baik kepada tetangga, kepada teman, kepada yang lain yang berbeda agama dengan kita. Kalau tetangganya ada yang berbeda agama, tapi kita saling bantu enggak? Ya, kita harus saling bantu. Jadi nggak boleh pandang bulu. Karena di Indonesia ini kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga sifat moderasi beragama. Baiklah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.